Adab Jima episode yang kedua, berhias dan berparfum. Kesunahan berhias dan berparfum ini bukan hanya untuk sang istri saja, tetapi juga sunnah untuk sang suami. Pada episode yang pertama, yaitu adab jima, pada episode yang pertama, sunnahnya bagi sang istri menyediakan kain lap khusus untuk mengelap, mengusap rutubatul farji, pelumas kemaluan dan juga sperma yang sudah keluar. Kemudian kita masuk adab yang kedua, al-adabu adzani, adab jima yang kedua. Yustahabbu lizawjaini at-tazinu wa tatayyubu qabla al-jima'i. Yustahabbu, disunahkan, lizawjaini, untuk sepasang suami istri, at-tazinu, terhadap berhias, wa tatayyubu, dan terhadap menggunakan parfum atau pengharum atau minyak wangi qabla al-jima'i, di dalam sebelum berjima'. Wa in kana lahuma anwa'ul atiri, wa in kana, dan jika ada lahuma, untuk keduanya suami istri, anwa'ul atiri, oleh beberapa macam parfum, fayustahabbu, maka disunahkan, lahuma, untuk keduanya suami istri, isti'maluhu, terhadap menggunakannya parfum, mutawalian, dalam keadaan bergantian atau secara bergantian, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, walailatin, dan di dalam setiap malam, likai la yumillah, agar tidak bosan, agar tidak jenuh, kullu wahidin, oleh setiap seseorang, min sahibihima, dari teman keduanya, walizaujati, dan yaitu tetap untuk istri, asyaddu, bermula lebih sangat, istihbaban, berupa kesunahannya. Jadi jelas bahwa berhias dan menggunakan parfum, menggunakan pengharum, minyak wangi, itu sunnahnya bukan hanya untuk sang istri saja, tetapi sang suami juga disunahkan untuk berhias dan menggunakan parfum atau minyak wangi. Tetapi bagi sang istri kesunahannya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada kesunahan untuk sang suami. Oleh sebab itulah, bagi setiap istri yang sholihah, hendaklah senantiasa berwudu sebelum tidur. Jadi sebelumnya berwudu dulu, mencuci muka, kemudian memakai baju-baju yang siap tempur, yang kelihatannya itu sudah tembus. Tidak usah menggunakan celana dalam, apalagi menggunakan celana jin, kemayu itu namanya. Seorang istri kalau mau tidur itu nggak usah menggunakan celana dalam. Jadi menggunakan baju yang siap tempur, sebelumnya berwudu, kemudian berhias. Setelah berhias menggunakan parfum, minyak wangi. Kalau memiliki parfum yang bermacam-macam, misalnya ada aroma baunya itu bau minyak melati, ada aroma baunya bau minyak mawar, ada aromanya aroma misalnya buah-buahan seperti apel, seperti yang lain-lain lah, yang aroma sangat harum, maka hendaklah disunahkan dipakai secara bergantian. Artinya malam ini misalnya menggunakan parfum yang aroma melati, besoknya menggunakan parfum yang aroma bunga lavender misalnya, besoknya lagi menggunakan parfum yang aroma bunga buah apel misalnya. Ini sangat luar biasa, sensasinya yang luar biasa. Satu istri tapi rasanya, harumnya, baunya itu berbeda-beda. Seperti memiliki banyak istri. Malam ini ternyata istri saya rasanya luar biasa, begitu. Juga baunya juga berbeda dengan malam kedua, malam ketiga. Jadi kenikmatan dalam hubungan suami istri itu memiliki fantasi, sensasi yang luar biasa, begitu ya. Jadi ingat sekali lagi, bagi seorang istri, kalau misalnya suami memberikan uang kepada sang istri, kemudian istrinya membelikan uang itu parfum-parfum minyak wangi, maka hendaklah parfumnya dipakai menjelang tidur, berhias sebelum bertidur, setelah wudu berhias, kemudian menggunakan parfum. Jangan terbalik, jangan niru wanita-wanita yang jelek. Wanita yang jelek itu bagaimana? Yaitu wanita yang apabila punya parfum, punya alat-alat kecantikan, dipakai tatkala mau kondangan, mau pergi kemana-mana, dia berhias menggunakan minyak wangi, parfumnya itu luar biasa. Kemudian dia dilihat oleh banyak orang, bau harum tubuhnya dicium oleh banyak orang, dicium oleh para lelaki kucing garong. Yang mencium itu laki-laki hidung belang kucing garong. Makanya laki-laki itu disebut hidung belang, karena hidungnya itu kalau mencium bau yang harum maka belang-belang. Oleh sebab itu, seorang istri yang baik apabila menjelang tidur dia berwudu, kemudian berhias, menggunakan baju yang siap tempur, tak usah pakai celana dalam, kemudian parfumnya yang ganti-ganti. Itulah istri yang baik.
Karena apa? Suami juga hidung belang. Kalau suaminya mencium tubuh istrinya itu harumnya luar biasa, maka suami juga nyosor terus, nyosor lagi, semangat lagi. Karena memang hubungan jima, hubungan badan antar suami istri itu yang merangsang pertama kali adalah aroma tubuh. Jadi harumnya tubuh antara suami istri itulah yang membangkitkan gairah. Makanya dalam hubungan jima itu kan sering ciuman. Nah, yang mencium itu apa? Ya bukan hanya mulut tapi juga hidung. Hidung kan mencium ke seluruh tubuh, apalagi seluruh tubuh istrinya harumnya luar biasa. Tubuhmu harumnya luar biasa, wahai istriku, begitu. Dalilnya, liqauli ta'ala billahi minasyaitonir rajim, was-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maknanya kurang lebih, was-salihat, maka bermula wanita-wanita yang solihah, qanitatun, yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, serta taat kepada sang suami, selalu menggairahkan, menyenangkan kepada sang suami, membuat suami selalu klepek-klepek dan puas. Hafidhatun, yaitu juga wanita yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, lil ghaibi, karena tidak adanya sang suami, bima, dengan sebab sesuatu, hafidhah, yang telah menjaga Allahu oleh Allah. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Walima rawa Ibnu Jaririn wal Baihaqi. Walima, dan karena sesuatu hadis riwayat yang telah meriwayatkan Ibnu Jaririn oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka. Khairun nisa'i, bermula sebaik-baiknya wanita, allati, yaitu yang, idza nadarta, apabila melihat oleh engkau, ilaiha, kepadanya dia, allati, yaitu wanita, sarrat, maka akan menggembirakan, akan menyenangkan oleh dia, allati, ka, kepadamu. Wa idza amartaha ata'atka. Wa idza amarta, dan apabila memerintah oleh engkau, ha, kepadanya dia, allati, ata'at, maka akan taat oleh dia, allati, ka, kepadamu. Wa idza ghibta anha, dan apabila tidak ada oleh engkau, anha, darinya dia, allati, hafidhatka, maka akan menjaga oleh dia, allati, ka, kepadamu, fi malika, di dalam hartamu, wa nafsiha, dan juga menjaga di dalam dirinya sendiri, allati. Inilah wanita yang solihah, yaitu wanita yang qanitat, yang taat, hafidhat, yang selalu menjaga diri, kemudian selalu menyenangkan dan menggairahkan kepada sang suami, terutama tatkala bersama sang suami selalu tubuhnya harum. Terakhir, pesan kami kepada saudari-saudariku kaum muslimah yang solihah, yang cantik jelita, usahakan setiap mau tidur berwudu, kemudian menggunakan baju yang siap tempur, kemudian berhias, menggunakan parfumnya ganti-ganti aroma, agar suami semangat. Jangan sampai menjadi istri itu seperti pedagang. Pedagang itu punya rumusnya begini, kalau mau ya begini, kalau nggak mau ya begini. Akhirnya dia nggak berusaha, kemudian suaminya malas menyentuhnya, dia sakit hati. Apalagi istri mau tidur baunya bau dapur, atau bau kemenyan, atau bau minyak putih, akhirnya suami malas-malesan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.